Waalaikumsalam warahmatullahi Adam ya wabarakatuh. Allah. Ya. Ini saya dari. Silakan duduk, Pak. Makasih Adam. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya dari Friendly Muslim ingin sedikit mengetahui tentang apa kondisi peternakan Birkosta Adam, Birkosta Farm. Farm, iya. Ya, maaf. Bisa dengan owner Bapak Birkosta Adam. Iya. Mungkin tahu sedikit tentang bagaimana bisa berkembang seperti ini. Ya, alhamdulillah ya. Ini usaha kita mulai dari 2011. Kita rintis 2011. Memang kita usaha musiman kurban aja. Iya. Ya, untuk yang reguler kita belum mulai. Alhamdulillah 2011 itu kita mulai dari 16 ekor. Ya, kita mulai ada kandang 1, kita mulai 16 ekor dan itu ada teman yang bisa kita ajak kerjasama, kita diutangin sapi gitu ya. Diutangin sapi 16 ekor, alhamdulillah terjual semua. Nah, seiring berjalannya waktu, tahun 2012, 2013, itu kita ada investor yang mau bergabung gitu ya. Dan alhamdulillah ya, mulai 2014 kita udah bisa sendiri gitu. Udah bisa sendiri dan ketemu dengan supplier yang amanah gitu. Alhamdulillah ketemu dengan supplier yang amanah sampai sekarang. Dari tiap tahunnya kita ada grafik kita meningkatlah penjualan gitu. Ya, alhamdulillah kita dari tahun 2011 16 ekor, 2012 sekitar 49, 2013 kita hampir 60 ekor, 2014 itu 90, kesininya udah di atas 100. Tahun kemarin kita alhamdulillah total penjualan 580-an ya, hampir 600 ya. Ini motivasi apa sih buat transfer ini gitu ya? Motivasinya, Mas? Motivasinya sebenarnya saya juga karena background sekolahnya peternakan dulu. Oh gitu. Pernah ada lah kita pelihara beberapa ekor gitu bareng teman-teman waktu kuliah. Kita juga jual ke jamaah waktu menjelang kurban gitu ya. Jadi alhamdulillah kita ada pengalaman lah di bidang pemeliharaan sapi. Dan kalau sampai sekarang kita itu termotivasi untuk membantu jamaah biar mendapatkan kualitas ternak yang terbaik gitu. Oh gitu. Pertama, kalau di sini kan bisa dilihat ya hampir semuanya, ya semuanya kalau saat ini ya sapi Bali ya. Ya. Karena dari segi didapatkan dagingnya itu sapi Bali bisa lebih banyak dibanding sapi jenis yang lain gitu. Oh gitu ya. Misalkan sama-sama 3 kintal dibandingkan dengan sapi Bali dengan sapi yang sapi putih yang PO gitu. Itu lebih banyak dagingnya sapi-sapi Bali gitu. Jadi kita membantu menyuplai lah untuk jamaah di sini, kita jadikan tempat penitipan lah katakanlah. Ini kan di sini banyak ya tempat penitipan sapi untuk menjelang kurban gitu. Jadi kita ketitipan. Ya? Iya, musiman, Ini betul. Bulan apa nih mulai berdatangan nih sapi ini? Kita udah dari 2017 itu mulainya sejak Ramadan, tapi nggak banyak lah ya. Ramadan itu memang ada beberapa ekor yang pesanan buat kalau orang sini bilangnya arisan ya. Iya. Nah, jadi orang motong 1 ekor nanti dibagi yang arisan gitu. Pas lebaran tuh ya? Ya, buat Idul Fitri. Iya. Ya, adalah langganan kita dari tahun ke tahun. Dari 2017 itu kita stok mulai Ramadan itu karena ada pelanggan yang butuh buat arisan itu. Ini ini kan banyak seperti ini untuk pakan apa kita buat apa Mas Adam apa nyabu sendiri atau dikirim atau gimana ini? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau pakan kita kebanyakan orang yang kerja itu memang orang asli Bekasi ya. Jadi mereka tahu kondisi lahan mana yang masih banyak rumputnya seperti itu. Dan alhamdulillah kita dari tahun ke tahun sih ya meskipun dibilang musim kemarau gitu kita tetap aja dapat rumput ya. Ya alhamdulillah kita juga tim kita sudah dari tahun ke tahun itu timnya itu aja lah.
nggak ganti-ganti gitu. Jadi mereka sudah paham dari tata cara pemeliharaan seperti itu kan. Jadi sapi yang sakit seperti apa. Kita juga ada yang sudah bisa lah katakanlah untuk menyuntik sapi gitu, udah ada yang bisa. Berarti banyak yang ini ya, udah berpengalaman ya merawat sapi juga sudah pengalaman ini harus kerjakan, tinggal Iya, betul. lagi perintah Betul, gitu ya. betul. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah pakainya orang yang itu lagi, sudah paham lah cara kerjanya seperti itu. Mungkin saya bisa lihat nanti ke kandang Boleh? tentang cara milih sapi yang bagus nih untuk Oke, kurban. boleh. Sama yang kemarin tinggian mana kira-kira? Ini paling kecil berapa kilo ini? Kalau kita jual itu ya sesuai pesanan sebenarnya. Oh, itu ya. Iya, cuma kalau supply dari sana untuk yang berat-berat di bawah 250 kilo itu memang lebih sulit. Karena peternak biasanya masih inilah nyimpen gitu ya. Nyimpen yang sapi dengan berat di bawah 250 itu kemungkinan masih bisa dibesarkan gitu ya. Jadi mereka masih ada kalau kata orang Jawa eman-eman lah kalau dijual itu. Tapi ya ada saja yang jual. Ya. Ada kalau sekarang itu berat sekitar 210, 220 kilo juga ada. Ini secara usia tuh kan kalau sapi itu minimal 2 tahun ya Iya. kurban itu. Apakah dari berat 250 kilo tuh ada nggak yang kurang seperti usianya itu? Insya Allah sih nggak ada ya. Insya Allah nggak ada. Kalau misalkan untuk cara ngecek aja kan kita bisa dilihat ya dari gigi ini. Oh, giginya. Ya dari gigi ini kalau istilahnya ada yang bilang pupak, ada yang bilang koel ya. Iya. Nah, ini gigi udah koel 2 nih. Iya. 2 pasang. Iya, Yang iya. sebelahnya masih kecil itu belum koel. Oh. Ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Jadi kalau udah 2 pasang yang ganti itu udah yang koel 2 pasang, berarti usianya udah di atas 3,5 tahun. Oh, gitu. Ya, saya patokannya dari gigi aja yang lebih muda. Lebih mudah ya. Iya. Terus kalau untuk memilih sapi itu yang gemuk, nah, misalkan ini ya, ini sapi yang ini, nah bisa kita lihat, ini kondisi punggungnya rata. Oh, rata. Ini. Nah rata Oh. ini penuh daging. Jadi nggak tandanya cekung ya? gemuk. Iya. Oh, nggak cekung gini. Nah, Ini ada sapi, nah yang sebelah situ ini agak cekung. ya. Nah, agak cekung ini tandanya dia kurang gemuk. Oh. Nah kalau memilih sapi yang kan ada yang senangnya tinggi, Iya. tapi Peker gitu ya. iya tinggi itu tapi ininya kurang ngisi, Kurang ngisi. gitu. Hmm. Nah, kalau kayak gini kan dia agak lebih tinggi dari yang ini, Kurang tapi ngisi dia ya. lebih kurang ngisi. Kurang Ini ngisi. lebih ngisi. Jadi kalau untuk memilih untuk nyari dagingnya, carinya sapi yang seperti ini. Yang pendek ya. Ya, yang Ngisi. yang posisi punggungnya ini penuh dia, nggak cekung. Ya. Seperti itu. Kalau paling berat berapa nih paling besar? Kalau paling besar sementara berat 557 kilo. Sebenarnya ya. 1,5 ton lebih. Ya. Nah, ini sapinya yang 557 kilo. Tahun kemarin kita paling besar 554 kilo. Ya itu pesanan Haji Suwardi. Kalau untuk yang sapi besar ini kita biasanya by order sih. By order. Karena di sananya juga Terbatas ya. ya mencarikan dulu lah gitu ya. Sebenarnya kalau untuk sapi yang 4 kintal, sekitar 4 kintalan itu lebih mudah nyarinya dibanding sapi-sapi yang di bawah 300 kintal, 300 kilo ya. Lebih mudah nyarinya yang sapi di atas 400. Cuma kan kalau jamaah kan budgetnya kalau yang sekarang itu favorit dari 290 sampai 350 kilo. Bagi menengah ya. Iya. Kalau yang seperti ini ada, cuma jarang juga. Kalau yang gampang itu kisaran 370 sampai 420-an itu lebih mudah nyarinya. Ini kalau seandainya dalam pengiriman nih ada sapi yang cacat misalkan nih, entah
agak pincang atau matanya picek, ada nggak selama ini? Alhamdulillah sih pernah sekali kejadian ya. Sekali kejadian ya, alhamdulillahnya nggak jauh gitu. Kita tukar dengan sapi yang sehat. Oh, iya. Jadi ketika turun itu mungkin sapinya kesleo gitu ya, jadi agak pincang. Kita ganti dengan sapi yang sehat. Biasanya kan kalau peternak tuh punya apa, dari dinas kesehatan datang ya, menginfeksi gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Oh iya, dari dinas setempat Kecamatan Babelan ini memang biasanya ada lah ya, ada petugasnya yang kontrol gitu. Cuma untuk saat sekarang belum belum ngecek gitu ya. Cuma sudah ada yang sempat kesini kemarin, kita baru ini aja lah ngobrol gitu ya. Belum sempat ngecek. Tapi biasanya kalau alhamdulillah ya dari tata cara pelihara kita kan, kalau sapi ada yang kelihatan sakit langsung kita suntik gitu ya. Alhamdulillah sih kalau bagian dari dinas kesehatan ternak itu mengacungkan jempol lah untuk itu. Berarti beliau selain juga peternak juga bisa sebagai dokternya hewan gitu. Yang sakit disuntik, yang masuk angin dikerap dikerikin tuh. Subhanallah ya. Ini jarang. Artinya tiap tahun artinya kesehatan kontrol sini dan memberikan legalitas gitu. Ini Iya. Peternakan yang sehat gitu, baik secara fisik kandang maupun secara bentuk fisik hewan itu ya. Alhamdulillah. Ini untuk pakan nih, gimana ini untuk pakan? Apa ada kendala atau gimana? Kalau pakan kebetulan kita kan masih total rumput ya. Rumput yang diselingi kadang-kadang itu batang pisang atau orang sini bilang gedebong gitu ya. Ada yang bilang debog ya. Nah, itu kita selingin, biasanya siang itu dikasih debog pisang. Kita masih full rumput. Tapi insya Allah ke depan kita sudah rencanakan mudah-mudahan untuk menjaga kualitas sapi lebih baik lagi, kita perlu cari racikan yang pas lah gitu. Dan untuk lebih mengefisiensikan pekerjaan dari kawan-kawan yang kerja di sini gitu. Kalau rumput kan nyarinya dari pagi sampai sore ya. Nah, kalau kita misalkan sudah ketemu racikan yang pas, sapinya mudah mau gitu ya. Karena kalau sapi untuk diberikan pakan yang baru itu dia perlu adaptasi gitu. Nah, kalau kita ketemu racikan yang pas, sapinya mudah mau, itu insya Allah akan kita terapkan. Nah, seperti ini sudah kita terapkan setidaknya untuk tempat pakannya dulu ya. Tempat pakan seperti ini kan kalau kita bikinkan konsentrat nanti lebih mudah untuk apa namanya? Ulang ya. Ya, untuk tempat ininya ya. Tempat wadah pakannya ya. Karena bubuk ya. Iya, karena dia banyak kan campurannya kan yang jenisnya seperti serbuk ya. Iya. Entah dedak ataupun ada bungkil kedelai, ada kulit ari kedelai. Macam-macam ya bahannya. Ini kan kondisi kandang tuh, ini kan kalau ya semi permanen ya. Iya, ada nggak yang permanen kandangnya gitu? Kalau yang permanen kebetulan kita yang kandang pertama dan kedua yang kita punya itu yang ya bisa dikatakan permanen lah. Tidak bongkar pasang ya. Sebelah Di sana sebelah, ya sebelah selatan. Itu cuma ada 2 lokal. Itu muat berapa ekor tuh untuk kandang yang Untuk kandang itu satu lokalnya muat 24 ekor. Jadi 2 kandang ya muat 28. Ya. ini ada rencana untuk apa? Penggemukan di sini gitu gimana, atau Insya Allah kalau rencana penggemukan atau kita regulernya ya, untuk usaha regulernya kita insya Allah, tapi tidak di sini. Kita kondisi lahannya insya Allah kita ada lahan di cabang Bungin yang lebih luas lagi. Jadi kalau mencari rumput itu nggak jauh gitu. Kalau dari sini kan dari Babelan, dari rumput itu masih ke arah utara gitu. Iya. lebih dekat cari ini ya rumputnya ya? Ya, cari rumputnya lebih mudah. Insya Allah kita mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi yang untuk di sana. Baik, terima kasih Mas Adam informasinya untuk pada siang hari ini dari peternakan Virgosta Farm. Mudah-mudahan Mas Adam Allah mudahkan urusannya. Amin. Juga dimudahkan dan dimajukan usaha peternakannya. Amin. Mas Adam. Ya, sama-sama Pak. Dan saya rekomendasikan
bahwa ini kandang yang sangat rekomendasikan untuk kurban ternakan Bergosta Farm ini bagi bapak ibu yang sedang bingung mencari hewan kurban khususnya sapi, silakan datang ke Bergosta Farm yang beralamat di Ganghar RT 3 RW 5 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan. Babelan ya, Bekasi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.